Bang Egy sendiri melihat ini. Saya sudah prediksi 2 hari lalu, tepatnya hari Sabtu, mungkin Adinda semuanya pernah meliput, saya juga kan, Ya. adanya gesekan politik. Ini bukan penegakan hukum. Kalau dari segi penegakan hukum ini heureuy cek mah, ya heureuy we. Jadi kita ketawain aja. Nggak heran buat saya sih mah, relax aja. Poin pentingnya dalam konteks gesekan politik, di sini institusinya sudah jelas sekarang, Kajari menampar Polda. Itu. Melecehkan Polda, mempermalukan Polda. Bisa. Itu konsekuensi logis. Karena begini teori hukumnya. Sesuatu proses kasus yang sudah bernilai P21 itu harus sampai ke pengadilan dan dengan ditahan. Tergantung pasal yang berkait dengan tuduhannya. Nah, pasal yang berkait dengan tuduhannya kepada Roy dan Tifa itu berakibat harus ditahan 5 tahun, di atas 5 tahun. Jadi poin penting hukumnya adalah penamparan hukum. Nah, gitu. Dari Kajari kepada Polda dilihat dari sebuah sudut institusi. Ini kelasnya Kajari, kok menampar Polda? Dan saya juga ngerti kenapa Polda ngasihnya ke Kajari bukan ke Kajati gitu loh. Itu juga pertanyaan. Yang kedua, apa kalian baru tahu untuk jadi P21 itu nggak perlu ada obrol-obrol atau omong-omong antara polisi dan jaksa? Nggak mungkin. Diajukan dulu, kalau belum cukup P19, ya, balikin lagi, begitu loh. Ini kan bukan ujuk-ujuk, udah lama nih proses nih, ya kan? Kurang lebih dari 3 bulan lah seingat saya. Jadi poin pentingnya dalam konteks hukum, ya, omong-omong di antara mereka itu menjadi basi, menjadi tidak bernilai, menjadi pelecehan Kajari kepada Polda. Karena dalam omong-omong antar mereka, mereka sudah bersepakat P21 itu artinya ada penahanan karena pasalnya lebih dari 5 tahun. Gitu ya. Nah, yang kedua, dalam perspektif hukum juga, ini hal biasa. Kalau menurut saya, hak biasa karena ini hak subjektif dari Kajari. Sebagaimana waktu polisi menahan juga hak subjektif juga, ya kan? Yang bisa menggagalkan adalah atasan mereka. Jadi gesekan politiknya kalau di tingkat leverage-nya ini kasusnya Jokowi, ya lawannya Presiden Prabowo gitu loh. Tapi saya tidak mau memperseterukan mereka. Kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi. Tapi logika hukum dan politik, ya, ini perseteruannya begitu. Waktu kemarin Roy bisa ditahan, kesannya Jokowi kuat, kan gitu. Sekarang Prabowo dengan elemen presidennya membuat apa istilahnya itu menangguhkan, bukan membebaskan loh, ingat ya? Menangguhkan, penangguhan. Itu kesannya pemerintahan Prabowo kuat, berimbang lah. Nah, jadi ini menarik dari segi pendekatan institusi ini. Maka saya kepada Roy dan Tifa yang sebelumnya sudah berani nantang-nantang dan juga mengklaim, ini penting nih klaim mereka, 99,9% palsu ijazah Jokowi. Artinya confirm secara ilmu hukum udah pasti kebenaran palsunya itu. Pertanyaannya, kenapa minta ditangguhkan atau minta permohonan? Mestinya gentle dong, tahan aku. Ya, aku akan buktikan betul ini palsu. Itu kalau begini kan jadi lama lagi. Jadi Roy dengan sikapnya yang begini nerima, merasa menang, merasa keliru secara mental hukum itu keliru. Kalau mental hukum itu dia harusnya tantang keadaan ini. Aku udah punya 99,9% kok. Dan Jokowi juga sudah siap ke pengadilan. Jadi yang menggagalkan tuh sampai ke pengadilan tuh Roy. Kenapa diminta permohonan?
dan tokoh-tokoh yang melakukan permohonan memang hak, nggak ada salahnya. Tapi motifnya apa gitu loh dalam konteks mengungkap kebenaran ini. Jadi kalau mau diungkap kebenaran, mestinya Roy tidak mengajukan penangguhan. Tapi kenyataan sudah terjadi, ya sudahlah, saya bisa ukur jadinya kapasitasnya segitu. Dan juga yang kedua, problem hukumnya saya udah ukur, berarti 99,9% itu bullshit. Kecuali bisa dibuktikan nanti. Sebab kalau betul ini logika flashback ya, dia betul-betul yakin 99,9%, sementara sudah dibatalkan oleh si Rismond bukunya dan lain sebagainya, bahkan Rismond menyalahkan metode penelitiannya dan lain sebagainya, yang membuat menjadi tidak penting lagi itu. Maka harusnya Roy juga yang ikut bersama Rismond ikut di situ. Masa Rismond salah terus Roy jadi benar sendirian? Itu. Yang kedua, dalam perspektif hukum ini juga, dengan 99,9% itu kepastian yang luar biasa, tinggal 1%. Gitu. Itu dalam perspektif hukum exactly, pasti palsunya itu. Pertanyaannya, mengapa Roy tidak pernah ajukan gugatan ke pengadilan? Tidak pernah. Saya pernah 3 kali bela Bambang Tri dan Gus Nur, ya, di 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Solo. Kemudian sekali saya turun sendiri karena punya bukti yang kuat dari pengadilan, tidak pernah diperlihatkan ijazahnya Jokowi, maka tolong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa kembali. Ternyata kan kekuasaan demikian rupa. Tapi saya tidak kecewa, tapi saya sudah on the track benar. Kenapa Roy tidak tempuh begini? Itu problem serius. Ada lagi nih? Oke, Bang, kemarin kan dibilang bahwa ada 50 tokoh yang akan dijamin, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya yang begitu pejabat yang mencintai Roy sehingga juga ikut menjamin. Menanggapi hal 50 tokoh dan mencintai Roy Suryo untuk menjamin. Dari segi hukum nggak penting. Berpengaruh? Enggak. Saya bertaruh. Contoh ya, Habib Rizik. Kurang apa hebatnya Habib Rizik? Hebat, ditangkap aja. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada orang juga yang ngaji gitu kan. Pada penakut semuanya. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa Roy pernah ditahan waktu masalah stupa. Masuk penjara dia. Hebatnya apa dia? Nah. Jadi orang-orang ini, saya tidak mau menuduh yang tidak baik. Semuanya saya kenal, banyak saya kenal, teman-teman saya juga. Itu hak. 50 orang itu hak mengajukan oh nggak ada, saya bisa bantah. Hak dia. Tapi soal penting apa tidak, saya menilai secara ilmu hukum tidak penting. Kenapa? Karena yang penting itu presiden di sini yang membawahi jaksa dan polisi. Itu yang penting. Kalau bahkan jangan ke 50, 1000 kayak yang tanda tangan tokoh semuanya, kalau presiden elemennya paling tidak presiden tidak bilang oke utang, nggak mungkin apa gitu ya. Itu hal sederhana aja. Jadi jangan pikir yang tokoh-tokoh itu berpengaruh, kagak lah. Berarti nggak ada pengaruh? Enggak, ini kan ilmu hukum. Bang, kalau ditertawakan, Logika terbaliknya gini, tidak diajukan oleh 50 orang pun tidak mengajukan, kalau presiden atau elemennya bilang tangguhkan, tanggung. Gimana sih logikanya? Jadi jangan GR lah, biasa-biasa aja. Buat saya mah heureuy Jackson nama. Bang, tapi kalau misalnya ditertawakan pihak mereka sih, kalau ditertawakan sama pihak mereka kemarin yang kemarin udah keluar segala macam gitu, sebenarnya apa menyikapi ini satu, terus yang kedua kecewa nggak Bang? Oh enggak, saya karena begini, dalam perspektif hukum, kenapa saya enggak kecewa? Karena memang itu ada jalurnya, ada haknya. Istilah saya hak hukum yang dimiliki Roy dan Tifa untuk mengajukan. Yang lain-lain itu kan cuma penambahan menjaminnya aja. Nggak ada jaminan juga kalau presiden oke aja gitu. Yang penting sini, kalau bicara penting, mereka jangan kira dengan ditangguhkan itu terus persoalan selesai. Terus seolah-olah sama dengan bebas.
Enggak, ditangguhkan itu proses untuk tidak ditahan. Tapi kasus jalan terus. Jalan terus. Dan kita belum tahu reaksi polisi. Tapi polisi tidak bermaksud saya kompor, Anda telah ditampar oleh Kajari. Itu loh. Penangguhan penahanan kan entah belum tahu ya Bang, mesti antara ini penangguhan jadi tahanan rumah atau tahanan kota nih Bang. Kalau dari sudut pandang Abang nih, pantasnya mana? Apanya? Pantasnya mana? Di rumah aja. Pantasnya itu tetap ditahan. Kalau nanya pantas, karena dasar saya hukum bukan kebencian. Satu hal lagi jangan lupa, ini saya baru dapat SP2HP. Nih, SP2HP tentang laporan saya kepada Roy dan Kozinudin. Udah 3 kali mereka manggil. Nah, ini persoalan hukum baru nanti. Hah? Berarti bisa Nih, lihat nih. Kepada itu laporan saya kepada Roy Suro dan Ahmad Sojoli. Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Ya iya dong. Iya gitu. Kemungkinan Roy akan masuk lagi ke terkait Polda. masalah Iya, tapi kasus beda, nggak ada urusan sama ijazah. Kasus beda kasus Abang ini. Kasusnya dia ngehina saya, tuyul, ya tuh, dan pengkhianat, pecundang. Nah, dia harus. Jadi oleh karena itu singkat cerita aja ya. Iya Bang. Dia lolos dalam soal ini, ada lagi ini, jangan lupa ya. Tapi saya kasih excuse. Kalau Roy dan Ahmad Kozinudin, saya masih anggap sahabat, merasa keliru, minta maaf, saya maafkan. Dalil saya Ali Imran ayat 134. Lihat aja Quran. Tahan amarah, maafkan kesalahan orang. Nah, gitu. Saya kira begitu ya. Oke. Mungkin nggak Bang? Ya mungkin ya. Satu Bang, ada yang bilang ini intervensi dari nama besar pejabat itu. Ya sangat mungkin lah. Tadi udah saya bilang gimana sih gesekan politik. Udah. Inisial Bang. Elemen dari presiden. Ente cari sendiri siapa yang Inisialnya aja Bang. Jangan lah. Itu salah. Benar SD nggak Bang? Elemen aja. SD. Oh, enggak lah, elemen. Elemen kan 50-an purnawirawan itu unsur-unsur. benar Bang? Itu benar. Saya ada nama-namanya. Mau lihat? Boleh? Bang, lagi satu Bang. Satu poin Bentar, Bang. bentar. Oh iya. Nama-nama yang kaitannya dengan 50 orang itu kan? Ya. Nih. Nih, nama-namanya nih. Boleh tahan Bang. Ini masih Tahan. live, Bang. Masih live, jangan deh. Jangan deh. Masalahnya masih live jangan Bang. Nggak apa-apa ini kalau mau dilihat Tahan. ini. Tapi ini secara ilmu hukum tidak penting. Pelengkapan berita lah. Ya, tidak bermaksud saya melecehkan mereka, enggak. Mereka orang-orang hebat. Oh, banyak lebih hebat dari saya. Tapi saya bicara ilmu hukum. Ini enggak penting. Enggak ada ini pun kalau presiden bilang tangguhkan bos. Gitu loh. Ini terakhir adalah nanti kan untuk setiap Selasa di PN Jakarta Timur akan disidangkan perkara Roy ini. Artinya sudah ditetapkan semua. Mungkin harapannya sendiri untuk persidangan minggu depan seperti apa Bang? Nah, harapan sidang itu tetap pendekatannya adalah objektivitas. Objektivitas dalam perspektif kasus ijazah palsu. 1, Jokowi harus tampilkan ijazah aslinya mana. Ya kan? Nggak boleh enggak. Jokowi jangan manggil, udah klaim-klaim bahwa dia akan tampilkan di pengadilan. Tampilkan, buktikan. Kalau perlu dengan disertai laboratorium forensiknya. Ya toh? Yang kedua, objektivitasnya Roy 99,9% itu apa dasarnya? Elemen apa yang sampai 99%? Kenapa ada bantahan dari Rismon? Kenapa Rismon mendegradasi? Nah itu. Kalau masing-masing objektif, maka akan outputnya rasa keadilan itu muncul. Yang ketiga, poin pentingnya adalah jangan hinakan rakyat, opini rakyat, dan animo rakyat pengen tahu ijazah aslinya Jokowi atau tidak. Itu animo, nggak boleh. Nah, dengan Roy memperlambat, minta ditangguhkan, minta ini, itu sama juga dia nggak mau diadili. Nah, ini yang nggak benar dari segi ilmu hukum. Ya, kalau soal tangguh itu biasa. Oke, terima kasih.